Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fahri Gata Mewah. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan repotting tanaman hias kuping gajah dorayaki, terus habis itu Monstera Adansonii variegata lokal, dan juga white princess. Oke teman-teman, sebelum dilanjut mungkin bisa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe, karena di channel ini kita akan sharing seputar dunia tanaman hias. Dan di sini selain repotting sekalian saya sharing ya tentang bagaimana bisnis tanaman hias. Bagi teman-teman yang sudah mulai, mungkin nanti bisa menambahkan jika ada poin-poin yang kurang di kolom komentar. Jika yang belum mulai, mudah-mudahan informasi seputar bisnis tanaman hias bermanfaat bagi Anda dan semakin yakin untuk juga ikut berbisnis tanaman hias. Oke, kita mulai mana dulu ya? Kita ngomongin bisnis dulu atau ngomongin repotting dulu? Kayaknya kita ngomongin repotting dulu aja ya. Untuk melakukan repotting seperti ini, tentu kita sesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau tanaman itu sudah semakin gede, itu kelihatan dari performnya nanti mulai melambat. Kalau pot itu sudah saatnya ganti, pertumbuhan tanaman itu akan melambat. Kenapa? Karena akarnya sudah menuhin seluruh pot. Habis itu kalau sudah menuhin seluruh pot, berarti seluruh nutrisi di dalam pot itu sudah dimakan habis sama si tanaman. Nah, ketika sudah nutrisinya dimakan habis, berarti tanaman itu kekurangan nutrisi, sehingga tanaman akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, di saat itulah kita waktu yang tepat untuk melakukan repotting. Ini kurang lebih usianya 3 bulanan. 3 bulan kita pindah dari pot kecil ke pot yang lebih besar ya. Dari pot biasa, pot hitam, kita pindah ke pot yogurt. Kita paling senang menggunakan pot yogurt yang transparan sebenarnya, karena kita bisa kelihatan akarnya ya. Kita bisa kelihatan akarnya. Nah, untuk bisnis tanaman hias itu sendiri teman-teman, prospeknya seperti apa? Karena kebanyakan orang-orang itu yang ditanyakan itu kan bisnis. Prospeknya tentu baik, tentu bagus, karena kami sendiri bisa mengirim ya Anthurium dorayaki ini atau kuping gajah dorayaki ini bisa kirim sampai ke Arab Saudi. Ya, kapan hari kita ada pesanan ke Arab Saudi itu 2000 tanaman, dan yang masih kecil-kecil, masih anakan. Jadi kalau mau bermain tanaman hias, teman-teman harus nentuin dulu pingin main di mana. Ada yang memulai bisnis tanaman hias itu mulai dari suka. Jadi misalnya suka dengan pilo, suka dengan misalnya monstera, atau habis gitu Florida Beauty atau lainnya ya, suka dengan pilo-piloan, maka memulai bisnis tanaman hias dengan philodendron. Ada juga orang yang suka dengan anthurium ya, sehingga mulai bisnisnya dari kuping gajah, dari lidah gajah, dan lain sebagainya. Habis itu ada juga yang suka kaktus, suka sukulen, juga memulai bisnisnya dari situ. Karena tanda kutip menganggap bisnis tanaman ini adalah harus sesuai hobi. Nah, tapi kalau kami nggak seperti itu cara mainnya. Kami berbisnis tanaman hias itu menyediakan banyak, karena kami basicnya by market. Apa yang market minta itu yang kami tanam. Misalnya kami juga menanam ada agave. Kita punya kurang lebih 2000 tanaman agave yang siap untuk melayani permintaan dari Jepang. Jadi Jepang itu ada permintaan tanamannya itu agave. Nah, kita juga merawat. Jadi kalau kita mulainya by market, lebih enak bisnis itu mulainya by market, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak akan kehabisan stok untuk memenuhi market. Tapi kalau bisnis itu by hobi, nanti kita jadi kehilangan apa yang kita suka. Padahal kita itu kan mencintai hobi kita ya, senang, terus nyaman, bahagia untuk melakukan hobi.
Tapi kalau sudah dibisniskan, kita jadi kehilangan apa yang kita suka. Kita jadi kehilangan sesuatu yang biasanya hiburan bagi kita, malah menjadi pekerjaan yang itu menjenuhkan. Jadi saran saya kalau mau bisnis tanaman hias adalah ya kita berkacanya dari sebuah bisnis gitu. Dan kalau mau bisnis tanaman hias, ini bisnis yang unik, yang berbeda dengan bisnis yang diproduksi secara manufaktur, entah itu kuliner, entah itu fashion dan lain sebagainya. Karena kok tanaman hias ini kita perlu satu bahan bakar tambahan selain modal, selain ketekunan, yaitu adalah kesabaran. Karena tanaman hias ini adalah makhluk adalah makhluk. Ya mirip-mirip seperti bisnis tambak, mirip-mirip seperti bisnis peternakan, itu juga butuh kesabaran, butuh waktu untuk memanen. Nah, tapi kalau di tanaman hias juga ada lapis-lapis bisnis, misalnya ada yang seller, ada yang petani, dan petani sendiri juga terbagi beberapa bagian. Ada petani yang tugasnya itu menyemai bibit, ada yang membesarkan bibit, ada yang memperformkan, dan banyak sekali. Jadi tinggal kita milih di bagian mana, kayak gitu. Ada yang suka milih di bagian bibit, ya nggak apa-apa, milih di situ. Ada yang milih di bagian perform, ya nggak apa-apa. Ada yang hanya mau jualan saja juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih untung di tanaman hias adalah ya bertani, ya membibitkan, ya membesarkan, plus ya menjual. Karena jika hanya menjual saja, artinya harus siap-siap untuk pulakan lagi, harus siap-siap untuk membeli indukan lagi, membeli anakan lagi untuk dijual. Tapi kalau petani itu cukup sekali saja modalnya, habis itu dirawat, nanti tumbuh anakannya yang dijual. Jadi kalau sekalian jadi petani, sekalian jadi penjual itu enak, belinya cuma sekali, modalnya cuma di awal, berikutnya kita nggak perlu modal. Dengan syarat yang dijual bukan semuanya, tetapi yang dijual hanya anakannya saja. Misalnya kalau teman-teman lihat di sini saya reporting itu hanya yang kecil-kecil ya, indukannya nggak kelihatan, indukannya saya sembunyikan. Ya, jadi kalau Anthurium dorayaki ini, kalau kita punya indukan banyak ya, per bulan kita itu bisa produksi sampai ribuan tanaman. Kemarin kami stoknya sampai kebanyakan, ya sampai bingung jualnya juga. Sampai tertimbun kurang lebih ada 7 ribuan tanaman. Tapi menariknya kalau kita bisnis tanaman, ya mungkin ya tanaman itu ya nggak mungkin, tapi kan ada hadisnya kalau dalam Islam. Tanaman itu kan berzikir kepada Allah. Jadi kita dalam kondisi kebingungan kemarin karena banyaknya stok, kita nggak melakukan promosi apa-apa juga, kita cuma berdiam diri, cuma kita rawat dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba kita ada tamu yang sedang mencari tanaman Anthurium, dan itu orangnya mau Anthurium terserah. Habis itu pokoknya butuhnya 2000 tanaman, lalu orangnya ngasih budget. Oke, akhirnya tanaman kita yang awalnya 7 ribuan itu stok keluar 2000. Dan gak lama juga ada lagi orang berkunjung dari Belanda. Kalau dari Belanda ya sama kayak gitu, nyari tanaman dari Indonesia sekian ribu, ya budgetnya sekian, akhirnya juga deal lagi. Dan tanaman yang awalnya itu stoknya menumpuk itu tiba-tiba habis. Kami juga bingung juga, promonya juga biasa-biasa saja. Kita yang konten seperti biasa seperti ini, ya pakai bahasa Indonesia, tapi yang datang ya ada orang Arab datang, ada orang Belanda datang, ada orang Rusia datang. Itu kan menarik. Jadi bagi teman-teman yang mau berbisnis tanaman hias, mungkin kalau diminta sharing ya, bekal paling berharga adalah kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percaya proses. Kalau kita mau merawat tanaman itu sebaik-baiknya, tanaman itu sendiri yang akan mendatangkan pembeli sendiri. Saya juga nggak tahu skemanya seperti apa, ya kayak tadi itu yang saya ceritakan, stok kita kebanyakan,
ya udah kita diemin aja, nggak kita buang, nggak apa, tapi kita tunggu dengan sabar, datang sendiri pembelinya kayak gitu. Dan prospeknya tanaman itu, kita itu berada di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan iklim yang bagus. Jadi ini semua adalah pemberiannya Allah yang harus kita manfaatin, karena di negara lain belum tentu memiliki kemudahan seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau bisnis menang adalah gunakan apa yang sudah menjadi kekuatan kita, yang itu melalui pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini. Kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan di komen. Kalau ada manfaat juga bisa lakukan komen, kita bisa sharing-sharing. Yang butuh tanaman-tanaman mulai dari anthurium, philo, sukulen, agave dan sebagainya, silakan kontak kami melalui WhatsApp. Link WhatsApp ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Kami akhiri, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.